nggak berdiri nggak bisa, makanya sudah berdiri. Ke Pondok Ranji beli beles, kurang kompak. Yang main hadroh tangannya masih capek. Ke Pondok Ranji beli beles, beles ditaruh di dalam rumah. Ini hari kita ngaji di kantor Kornes. Mudah-mudahan yang datang bisa istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi uduk daun salam. Kurang kompak yang belakang lagi pegang HP. Iya. Nasi uduk daun salam. Makannya pakai sambal nanas. Ayo Bapak Ibu yang lagi duduk jawab salam. Saya doain yang jawab salam yang punya utang biar pada lunas. Ketahuan namanya kejam-kejam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya kagak ngomong kenceng tadi, Ustazah Evi kalau melihat penceramah aja udah grogi. Udah grogi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kali Bu? Berapa kali? Ganjil genep. Ganjil genep. Kata Allah, sesungguhnya yang lebih sempurna dalam kehidupan adalah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Esa. Makanya kalau kita jawab salam 3 kali, maka sesungguhnya rahmat Allah ada doa di situ, insya Allah. Amin. Sekarang saya pengen tanya, mengucap salam adalah hukumnya wajib. Mengucap salam adalah sunnah. Jawabnya wajib. Biar tidak salah-salah dikit, orang baru keduanya. Kenapa di situ ada doa ketika kita mengucap salam, kata Nabi, absus salam, perbanyaklah salam. Ketika engkau perbanyak salam, rahmat Allah akan engkau dapatkan. Amin. Amin apa? Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wa fadala ulama bi qamatil hujjati wa karama al awliya bi dhuhuril karamatil warikin lati hiya min aqdati sayyidil mursalin wa khassa man sa'a min asba'i min ladhi bi ruqina darajatil alifin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri jadi wa sirri sari wa ashabi wa si'at amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'istu liyutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini hari apa, Bu? Hari apa? Kemudian hari Minggu tidak pada ingat. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di hari Minggu ini kita dikumpulkan di tempat yang penuh dengan kemuliaan di Masjid Istiqomah. Dan kalau kita lihat
mungkin ada di antara teman kita, tetangga kita, sahabat kita, saudara kita. Ini hari udah kemana tahu benernya. Ada yang udah di puncak, ada yang udah di mall, udah macam-macam. Tetapi kita bersyukur kepada Allah dalam rangkaian hari ini kita berkumpul di masjid ini dalam rangka kita melaksanakan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin nih yang kumpul semua di sini kagak gablek duit. Sama saya kalau punya duit mah ngapain kumpul di sini pada Ustaz? Iya, mendingan jalan-jalan. Tentunya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim, para ulama, para asatid, para asatidah, para ustazah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus tentunya Ketua DKM Masjid Al Istiqomah Bapak AKP Widodo, kemudian Wakil DKM Bapak Aibtu Surawan, dan sekaligus sahabat saya kemarin sudah nggak ketemu berapa puluh tahun, ketemu udah jadi ustazah. Ustazah Endang Surawan. Ini dulu terus-terang saya sekolah sama dia, saya bingung kok sekolah jadi begini, saya bilang gitu. Dulu dia duduk di depan saya di belakangnya. Kadang-kadang saya sering nyontek sama dia. Emang dia sekolahnya luar biasa, apa aja semua dibawa. Yang namanya orang lagi Pak sekolah, namanya buku cuma satu lembar taruh di depan kantong. Benar ya? Kalau orang perempuan semua apa aja dibawa. Makanya saya terus terang kalau di depan sama dia aman udah. Itu namanya buku udah gadoan, bahasa Inggris iya, bahasa Indonesia iya, geografi iya, sejarah iya, itu buku udah gadoan udah. Tinggal pulpen pinjem aja sama dia. Alhamdulillah sekarang ketemu dia udah punya masjid luar biasa. Kita doakan semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, ilmunya nanti barokah manfaat. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan tentunya selaku majelis taklim di masjid ini, Masjid Taklim Al Istiqomah yang dipimpin oleh Ustazah Emi Salbini. Mudah-mudahan beliau nanti ketika dia sudah biasa, jangan kata dia mau mik ditaruh aja bisa bunyi. Benar, insya Allah sekarang biarin emang begitu. Semuanya pasti amin. Kemudian yang sama-sama kita hormati Imam Rawatib daripada Masjid Al Istiqomah Bapak Haji Prayitno. Beliau juga alhamdulillah imam juga, MC juga. Kalau saya berapa kalau mau jadi? Bagaimana kalau jadi imam sudah jadi MC? Jangan, nggak bisa. Doa kita semua mudah-mudahan para asatid, para ustazah yang tergabung dalam rangkaian majlis istiqomah mudah-mudahan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita doakan untuk ustazah Ruqayyah Ahmad yang subhanallah tadi suaranya luar biasa. Dibacakan lantunan ayat suci Al-Quran di mana menceritakan tentang surah Al-Baqarah, keyakinan kita terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang gemar membaca Al-Quran. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, kalau kita hitung, kalau kita ingat, kalau kita lihat tanggalan, apa katanya? Ikan bawal nasi liwet. Yang belakang lagi benerin kerudungannya, gak konsentrasi. Ikan bawal nasi liwet, makannya anak-anak. Bulan sawah, bulan Rabiul Awal udah lewat, tetapi kita masih semangat. Benar kan? Kalau kita lihat ini udah lewat dari tanggal bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita jiwa kita masih ada dalam hati kita dalam rangka peringatan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bahkan saya ini kalau bukan karena ada undangan dari Ibu Endang Surawan, mungkin saya udah gak kemarin. Kenapa? Karena teman saya bikin jadwal, udah 2 bulan saya diteleponin. Bukan tolongin, siap, saya bilang saya kira Polres belum pindah. Udah pindah, ya Allah. Saya kira masih di Selipi. Kalau masih di 1 gasan nyampe, saya bilang ini 2-3 gasan ini. Artinya ketika pelaksanaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita rayakan yang namanya maulidnya,
menjadi rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hai Muhammad, aku ciptakan engkau jadi seluruh membawa rahmat seluruh kehidupan alam di dunia. Sekarang kalau seandainya kita punya orang tua, kita punya kakek, kita punya keturunan, apa yang kita rayakan? Apa yang kita rayakan? Kita peringatkan yang namanya wafatnya haul. Tetapi baginda Nabi besar Muhammad SAW yang kita peringatkan adalah lahirnya baginda Nabi. Kenapa? Karena ketika baginda Nabi SAW lahir, itu menjadi rahmat seluruh alam. Mungkin kalau orang tua, keturunan kita, guru-guru kita, yang kita peringatkan bukan lahirnya, tetapi kita peringatkan wafatnya. Beda Bu. Kalau orang tua kita lahir atau guru-guru kita, saudara kita yang lahir, kita tidak peringatkan. Yang namanya ulang tahun. Kan kita punya pikiran. Makanya kalau ulang tahun jangan dibilang selamat panjang umur, jangan. Oh tinggal sisa umurnya, sisanya udah bukan taklah. Kalau umur mah gak bakalan nambah. Kenapa? Kata Allah ba'ijajah ajawistaklim sa'ada wa yastaklim. Kalau umurnya sudah nyampe, gak naik, gak lebih, gak kurang, tepat waktunya. Tapi saya yakin insya Allah, ketika kita duduk di dalam suatu majlis taklim di antara ibu-ibu nih, seandainya sampai saat ini dia nyampe umurnya, malaikat Israil datang, ya Allah, ada temannya Ibu Endang lagi ngaji, ya Allah, ditungguin di rumah. Malaikat lapor sama Allah, kata Allah, jangan cabut dulu, dia lagi ngaji. Kapan ya Allah? Entah dia pulang. Makanya ibu jangan pulang dah sampai sini, biar selalu. Ntar kunciin aja Ustaz biar pada tuh keberkahan apa? Keberkahan kita duduk di dalam satu majlis taklim, maka kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkah namanya umur kita. Sekarang yang jadi masalah yang kita peringatin pada kesempatan siang hari ini adalah seorang yang amat mulia, dimuliakan oleh zat yang amat mulia, manusia besar yang dibesarkan oleh zat yang amat besar, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau bukan karena Nabi, laulaka ya Muhammad, laulaka ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak ciptakan yang namanya alam bumi serta manusia. Jadi saya yakin kalau nggak ada karena bapak Nabi, nggak ada tampang-tampang kayak gini nih. Kira-kira ada apa enggak? Apalagi mohon maaf nih, udah pada tua-tua kagak masuk surga. Bingung deh, kenapa nggak masuk surga? Nangis ibu-ibu. Ada jamaah saya itu, ya Allah, kok saya nggak masuk surga? Tenang aja, bukan saya udah ngaji luar biasa, udah istiqomah, saya yakin nggak akan masuk surga. Kenapa? Ibu udah tua, nangis tenang. Akhirnya saya kasih tahu, sesungguhnya Bu, biar ibu udah tua nanti di surga jadi muda lagi. Alhamdulillah Ustaz, cakep lagi benar. Yes ya. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita peringatkan yang namanya Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya baginda Nabi sebelum diciptakan, baru nurnya 2000 tahun setelah nur Muhammad diciptakan, maka Allah baru menciptakan yang namanya Nabi Adam. Baru yang namanya diciptakan alam seluruh dunia ini. Kira-kira tuaan mana Bu? Nabi Adam, bumi sama baginda Nabi? Tuaan mana Bu? Tuaan baginda Nabi. Nih kalau mau ketemu nih, di dalam Maulid Al-Dibah dikatakan fahtadana Rasulullah wastighsara wa zada kursi haibatan wa wadara wa mdalatis samawati wal ardi wa jadil malaikatu tahdidan wa tamjidan wa istighfara. Maulid Bu, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ketika baginda Nabi lahir dari rahim seorang ibu yang bernama Siti Aminah, maka pada saat itu cahaya penerangan yang ada di alam dunia kalah sama
kalau sekarang ibu-ibu kita ketika kita lahir yang keluar apa bu? Bayi campur apa bu? Campur darah nimpas. Tetapi baginda Nabi begitu dia keluar cahaya yang keluar. Baginda Nabi kalau lahir gitu nggak usah repot-repot. Emaknya gak repot, dia keluar. Yang pertama dia dalam berkeadaan sujud kepada Allah. Yang kemudian ketika dia keluar dia sudah bercelak mata. Alisnya sudah dikasih, kalau kata kita bilang dikasih arat apa dikasih apa? Udah disipat mata, udah dicelak matanya begitu indah. Kemudian baginda Nabi ketika lahir dia sudah dihitam. Maka pada saat itu terjadi keajaiban pertama, mujizat Nabi yang pertama. Nabi lahir padamnya namanya api persembahan orang-orang Persia kaum kafir Quraisy. Seluruh namanya bangsa jin, manusia semua, setan semuanya dilempar-lemparin semuanya. Bahkan orang-orang yang menganut yang namanya ilmu hitam semuanya pada saat itu bersedih. Kenapa ini? Ada apa sebenarnya ini? Karena lahirnya baginda Nabi besar Muhammad yang hebatnya seluruh para malaikat di arsy Allah. Seluruh alam bertasbih mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Pada saat itu seluruh makhluk di alam dunia ini sampai di arsy Allah bertasbih kepada Allah, maka naiklah kursi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di pasal lain dikatakan yub'atsu min qiyamah baina yadayil qiyamah fi dhahri 'alaman tudillu al-ghamam tudillu as-sa'ib fajriyul lailul jawaib albiyul anbi bimil bami duniyul hadim sabuhu yasmahu sarirul kamu wa sarila sawiti bagi saki. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ntar bu cerita yang Allah. Yub'atsu min qiyamah, ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW diutus ke alam dunia ini adalah Nabi yang terakhir. Bahkan ketika Nabi diutus oleh Allah ke alam dunia ini udah namanya akan tanda tanya di akhir zaman. Ini saya yakin ibu hebat, alhamdulillah. Saya tadi dari bawah naik ke ngos-ngosan, luar biasa, ibu pada tua luar biasa, naik lantai 3. Saya kira ada liftnya kali ya, kalau dia bukan begitu satu kamar mandi, masya Allah. Saya kira naik gitu kali. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Nabi diutus kepada umatnya akan datang yang namanya akan akhir zaman hari kiamat. Yang kemudian baginda Nabi sudah ada tanda-tanda kenabiannya, di punggungnya sudah ada tanda-tanda kenabiannya. Yang kemudian ketika baginda Nabi dia sedang berjalan, maka awan yang ada di atas langit selalu menaunginya. Bahkan awan tersebut tunduk dan patuh atas perintah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah di pasal ini diceritakan. Artinya ketika baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orangnya sebelum ada di bumi namanya sudah populer, namanya sudah terkenal di arsy Allah. Bahkan dikatakan di situ, kila wa Adam qala Adam minal lawarati kila wa Nuh qala Nuh yanju minal gharaqi wa yalimu man qala baru minal aghri wal aqarib. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ini pada ngomong begini nih. Di situ dikatakan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya pertama menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, Jibril bertanya, Jibril, ibu kenal Jibril kan? Kenal nama Jibril? Kenal di mana? Saya tidak kenal. Jibril bertanya kepada Allah, ya Allah,
derajat ketinggian di antara para nabi. Sekarang saya mau tanya, siapa bapaknya para nabi? Siapa bapaknya para manusia? Nabi Adam. Kalau nggak ada Nabi Adam, kita nggak ada di sini, nggak ketemu di hari. Biar dicari pakai map juga nggak akan ketemu lah. Kemudian ditanya lagi, kila wa Musa, qala Musa allahu walakin hadza kabir wa Musa kalim wa mukhatib. Cakep bisa, alhamdulillah. Besok bisa dipahami. Besok minta mau saya enak mencari kebet-kebet dah. Mau mana yang dibaca. Ditanya ketika Nabi Adam kila wa Ibrahim, ya Allah, apakah Muhammad itu Ibrahim? Bukan, sesungguhnya dengan Nur Muhammad. Maka Nabi Ibrahim selamat dari dibakarnya Raja Namrud, dibakar. Makanya ibu-ibu ada amalan daripada Nabi Ibrahim. Kul ibadah ya salamun ala Ibrahim. Ibu-ibu kalau yang mau jadi sakti besok silakan baca. Saya yakin bagi udah tak amalin semua, besok masak pegang kompor yang lebih panas. Saya yakin gak panas, melepuh bisa. Itu adalah salah satu rangkaian yang diceritakan oleh Ahmad Ad-Dibai, bagaimana kehebatan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan yang namanya Adam alaihissalam, dikumpulkanlah dari namanya tanah seluruh alam dunia ini. Dikumpulkan semua tanah-tanah yang bagus, cuma ada satu tanah yang tidak dipakai, tanah sengketa. Terlewat tuh Nabi Ibrahim sengketa. Tanah sengketa nggak dipakai, tanah merah dipakai, tanah hitam dipakai, tanah merah, semuanya tanah dipakai. Diciptakanlah bentuk yang namanya Nabi Adam. Ketika sudah selesai bentuk-bentuk kayak manusia, ditiupkan daunnya. Maka pada saat itu hiduplah Nabi Adam. Ketika Nabi Adam hidup, bagaikan kayak kita baru bangun tidur, Pak, makan aja Pak, nggak mau makan saya. Biarin Bapak makan, saya ngomong. Ibu kecil alhamdulillah nih. Kalau saya biasa nih, kalau mau begini udah ada berkat pulang. Mau ngapain? Ibu-ibu paling rajin. Ntar ibu saja enak lihat di dalam tasnya ada kue cucur kan gitu. Biasanya gitu. Ketika Allah ciptakan yang namanya Nabi Adam alaihissalam, ketika dia bangun, dia bangkit. Nabi Adam bangkit persis kayak ibu-ibu lagi ngaji melonjor, bukan sedang kaki dilonjorin capek. Melonjor dia bangun, begitu dia bangun dia melonjor, dikucek-kucek mata, dia ya Allah, begitu indah yang namanya alam dunia. Subhanallah, Allah ciptakan begitu indahnya alam-alam ini semua dulu. Di alam surga ada penuh kenikmatan. Ketika pada saat itu ada satu yang menjadi pertanyaan, Nabi Allah Adam alaihissalam. Di alasnya Allah tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tertulis sampai Adam bertanya, ya Allah, itu ada namamu ya Allah, bersanding dengan nama Muhammad. Untungannya bukan Muhammad bahagia. Makanya saya kalau dipanggil begini, sehebat-hebat ibu, sehebat-hebat bapak, sehebat panitia, biarpun dia bahagia, masih kalah saya begitu lahir bayi udah bahagia. Mau ceritanya tahu nggak? Mau ceritanya kan tentang namanya bahagia. Iya kok bisa. Oh jangan, orang mau murid terus. Bisa bahagia ya. Artinya ketika Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah, dihidupkan, dia melihat pertama. Yang pertama dilihat arsy Allah, tertulis di situ. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata Allah? Ya Adam, sesungguhnya kalau kalian bukan nama itu, nama Muhammad tersebut, aku tidak ciptakan engkau ya Adam. Enak nggak kira-kira? Enak nggak kita jadi umat yang lain? Nabi Adam yang pertama diciptakan oleh Allah, maka dia sudah takzim kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau sampai gini hari kita belum melaksanakan maulid, mau kemana
apapun kita nanti yang kita harapkan syafaatnya. Amin. Nabi Adam ketika dia diciptakan oleh Allah di alam surga, ada beberapa hal yang menjadi Nabi Adam iri kepada baginda Nabi. Bahkan bukan iri kepada baginda Nabi, tapi iri kepada kita selaku umatnya. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, kenapa aku diturunkan ya Allah dari surga ke alam dunia? Sekarang saya mau tanya, kalau seandainya Nabi Adam masih ada di alam surga, kita ada di mana sekarang? Kita ada di mana? Ada yang belum di surga, enak banget. Belum ada kita. Kenapa? Karena Allah bikin skenario, bikin cerita, bikin semua rencananya. Maka pada saat Nabi Adam diciptakan di alam surga, dia punya bini yang namanya Siti Hawa. Gara-gara Nabi Adam lagi mondar-mandir kelilingin yang namanya di Masjid Al-Istiqomah. Dilihat indah, bagus. Akhirnya ditanya, hai Adam, engkau tinggal di alam ini, kira-kira bagaimana dengan hatimu? Aku senang ya Allah, aku gembira ya Allah, tapi aku kedinginan katanya. Kan ada selimut. Bukan itu ya Allah, selimut yang membuat dan menenangkan hatiku. Makanya akhirnya diciptakannya namanya Siti Hawa, dijadikan seorang bini. Tahu nggak bu bini apinya? Bini tahu nggak bu? Bini bikin rumah. Makanya Nabi Adam begitu ditanya dia manja. Begitu dia punya bini baru, bini bikin. Iya Pak. Kira-kira gimana Pak? Bapak katanya kalau bisa nambah katanya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam ketika bininya akhirnya di sini baru terjadi skenario Allah. Nabi Adam, saya mau tanya, dosanya berapa bu? Dosanya berapa bu? Tahu aja mau orang perempuan yang buruk. Pak, Nabi Adam dosanya satu gara-gara perempuan. Makanya jangan salah kalau nanti di surga jarang orang perempuan, banyakkan bidadari. Enggak bu, banyak kan? Akhirnya di sini baru skenario Allah. Nabi Adam digoda oleh istrinya. Apa katanya? La taqrabi hadis sajara. Jangan kau dekati satu pohon yang namanya pohon kundi. Jangan kata kau makan deketin aja enggak boleh. Akhirnya melanggar. Kenapa? Karena raguan godaan istri. Makanya kalau saya yakin polisi naik pangkat segala macam bininya yang buruk. Bang jangan orang. Kenapa orang gaji pas-pasan? Jadi dia bilang sepak-sepakan, sepak-sepakan main bola gitu. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini pertama terjadi skenario Allah, Nabi Adam makan yang namanya buah kulit. Begitu Nabi Adam makan buah kulit, alhamdulillah nyangkut di tenggorokan. Makanya kalau jangan heran bu, ibu semua punya suami, anak dan laki, pasti di ujungnya ada tenggorokannya, ada buah jangkutnya. Ntar pulang dari sini bang coba bang nengok bang ke atas bang lihat ada buah kenapa itu tadi bisa dia ngomong begitu. Itu seorang laki, tapi ketika seorang perempuan dia makan buah kulit, alhamdulillah tidak ada, kan jadi gila. Untungnya dua, kalau satu repot tuh, lakinya bingung. Untungnya juga alhamdulillah pun tidak ada, kalau dia nyangkut di dengkul, anaknya mau di neng waduh repot. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diprotes sama Nabi Adam, ya Allah, ketika aku melakukan satu dosa, Nabi Adam jatuh dari alam surga, jatuh ke bumi. Ketika Nabi Adam jatuh ke bumi, pakaian kebesaran kemegahan yang lepas dari tubuhnya, bahkan dia tidak ada satu lembar pun di badannya. Bukan itu aja, ketika dia jatuh di bumi, dilepas oleh Allah karena bumi, dipisahkan antara istri dan suaminya. Siti Hawa ditaruh di daerah India. Kemudian Nabi Adam ditaruh di daerah Mekah. Maka pada saat itu diprotes, ya Allah, bagaimana dengan umatnya baginda Nabi? Ini nggak boleh bisik-bisik. Udah tenang dulu. Apa katanya Pak? Oh ya tenang aja. Udah disiapin, alhamdulillah.
Artinya Nabi Adam protes, ya Allah, aku satu kali perbuatan dosa jatuh dari 4 kemuliaan. Tapi bagaimana dengan umatnya Nabi? Sekarang saya mau tanya, dosa kita sedikit atau banyak? Dikit atau banyak? Ibu yang ngomong, kan saya ngomong, menasaknya. Dosa kita banyak, tapi tujuan kita ketika kita mati, kita masuk ke tempat yang penuh dengan kemuliaan, berharapnya surga. Yang kemudian ketika ada di antara manusia pada saat ini dia melakukan maksiat, dia berdosa kepada Allah, kira-kira lepas saja bajunya. Bahkan ada yang lepas baju bisa pakai lagi, benar tidak? Yang kemudian ditanya ketika dia melakukan maksiat, kira-kira dipisahkan sama bininya, dipisahkan sama istrinya. Inilah hal yang diprotes, yang Nabi Adam diri kepada siapa? Kepada umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kita ini? Oleh karenanya dengan perayaan peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, yang pertama tujuannya agar ada rasa cinta kita lebih kepada baginda Nabi. Bahkan tadi alhamdulillah guru kita Bapak Haji Edi sudah ciptakan, disebutkan di sini, siapa orang yang cinta terhadap sunnahku, maka dia akan bersamaku nanti di alam surga. Benar? Itu artinya dengan peringatan Maulid ini ada rasa cinta kita kepada baginda Nabi. Bahkan dikatakan, siapa nanti yang di alam surga, di terakhir daripada alam ini, maka dia bersamaku bagaikan dia duduk bersamaku orang yang banyak membaca sholawat kepadaku. Sekarang tadi tim Hadroh ini udah baca berapa sholawat? Ada yang bisa hitung lagi? Makanya tadi dia mata cinta kita buruk. Dia main. Kebetulan yang main Hadroh alhamdulillah lagi berantem menakini. Makanya kedua. Oh begitu? Gue lagi bayangin laki gue yang baca jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kesempatan ini mari sama-sama tanamkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau baginda Nabi cintanya kepada umatnya udah tidak diragukan lagi, udah tidak diragukan lagi, Pak. Contohnya ketika baginda Nabi, apa yang dipikirkan? As-sholat, ummati, yang dicari umatnya. Bahkan ketika baginda Nabi berdoa untuk umatnya apa? Allahumma bir umat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma dar umat Sayyidina. Yang diingetin siapa? Umatnya. Kalau kita kan kagak, Pak, Bu. Ketika orang tua kita lagi sakit sekaratul maut, orang tua kita lagi sakit sekaratul maut, anaknya buru-buru ke rumah Ustaz, tolongin, kenapa emang? Mak saya, bapak saya lagi sekaratul maut, bikinin air, Ustaz saya bikin air. Kenapa emang? Biar buru-buru tuh, benar enggak? Alasannya apa? Biar dia nggak sekaratul maut, Ustaz kan kesianan. Padahal bukan, harapannya alhamdulillah, ntar warisannya banyak. Ada tetangga saya begitu, orang tuanya nggak gampang, orang tuanya panggil, anakku semua sini yang namanya yatim, belum semua kemari. Orang tuanya udah gampang, sini, kenapa Pak ya? Lu ingat yang tahu baik-baik, kalau gua udah nggak ada, tapi ada satu sekarang tuh ruko di depan, jangan lu jual. Oh enggak, emang apa Pak? Punya Cina. Saya kira bapaknya punya Cina. Ya jangan punya orang. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ini adalah salah satu cintanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Kalau kita sudah cinta, man ahabba yusarmahu, maka sesungguhnya kepada apa yang kita cinta, kita akan dikumpulkan dan nanti bersama orang yang kita cinta. Hari ini kita cinta kepada baginda Nabi, saya yakin ini hari kita kumpul bersama-sama. Nanti kita pun akan dikumpulkan bersama Nabi di alam surga. Amin. Amin. Ustazah amin, ajarin aja dah. Bukan dari amin masih kurang kompak pula. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya
Ali, Tuan bin Abbas, semuanya berkumpul. Apa kata dia? Sahabatku, aku pada saatnya hatiku sedang gelisah. Kita lagi galau, lagi bingung, lagi mikirin. Apa ditanya kata sahabatnya Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, sedang apakah hati dalam dalam dirimu? Aku sedang merindukan orang-orang nanti ketika aku sudah tiada. Bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan kehidupan umatku? Kemudian sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya siapakah orang yang engkau rindukan pada saat ini? Bukankah aku yang namanya bertemu dengan engkau, berjumpa dengan engkau, setiap hari berjamaah dengan engkau? Apa kata Nabi? Engkau adalah semuanya saudara. Tetapi siapa orang yang aku cinta? Nanti ketika aku sudah tiada, dia tidak pernah melihatku, dia tidak bersamaku, dia tidak mendengarkan apa yang aku katakan, tetapi dia beriman, dia yakin kepadaku, maka inilah orang-orang yang aku rindukan. Oh, kurang kompakku ya kencang nama. Gak apa-apa, inilah kita siapa? Kita semua yang kita tidak mengalami yang baginda Nabi kita tidak alami, kita tidak tahu bagaimana, tetapi ada yakin dalam diri kita. Maka sesungguhnya ketika kita yakin, kita ingat ini hari baginda Nabi hadir bersama kita. Mana buktinya? Tadi ketika asrar ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Ayo, ya Nabi salam alaika, ya Rasul jemaah yang dirahmati Allah, baginda hadir turun bersama kita pada saat itu. Inilah umat-umatku yang nanti akan masuk surga pertama ketika masuk surga. Kenapa? Karena kunci surga ada sama ibu-ibu. Tadi kira-kira dibaca enggak? Dibaca enggak? Miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur
Gila banget kayaknya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keberuntungan kita sampai saat ini. Kita masih bisa melaksanakan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini harimu alhamdulillah, saya dari semalam tadi pagi mau berangkat kemarin, saya benar-benar memburu saya. Kiai, saya antar jam 11 pulang dulu, jangan pulang duluan. Saya udah jadi, mau ada acara maulid juga di Polres. Kalau di tempat lain saya berhenti, enggak apa-apa, saya tunda. Kalau di Polres saya berhenti, saya pakai polisi parahin. Repot Polres bersama. Mungkin malah hari ini dilaksanakan maulid di mana-mana tanpa kita bisa masih melaksanakan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini adalah sebagian daripada rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan kita mendapatkan yang namanya syafaat. Ya ayyuhar rajul minhu sabatan sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang merindukan syafaat Nabi, siapa? Kita semua. Kita tidak lakukan. Tetapi bagaimana sampai saat ini? Sudahkah kita ada dalam diri kita cinta kita yang sebenarnya? Yang pertama, menjalankan yang namanya sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah cukup, Pak? Udah cukup. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang saya sampaikan. Baik, marilah sama-sama. Saya minta sedikit lagi waktu 10 menit. Kenapa? Saya diajarkan oleh guru saya, ketika engkau datang ke tempat yang penuh berkah, maka tinggalkan tempat itu dengan berkah. Mari sama-sama saya ajak ibu semua yang hadir, jamaah semua, bapak semua, kita ingat jasa baik orang tua kita. Kita punya orang tua, kita punya guru, punya semuanya, punya saudara. Kita minta pertolongan dengan syafaatnya Nabi dan barokahnya maulid ini. Sama-sama kita akan sedikit berzikir, kita lenturkan hati kita. Walaupun ibu melaksanakan maulid dari setiap hari, dari setiap jam, setiap detik, tapi kalau hatinya masih buruk, jangan berharap. Hati itulah yang menentukan daripada badan kita, diri kita. So Pak Ijaz solihat mursyid jasad, Pak Ijaz jasadat dan anda wahiyah korban. Ada segumpal darah yang dalam hati kita. Kalau segumpal darah itu busuk, maka hati kita akan busuk. Kalau hati itu baik, maka badan kita seluruh akan menjadi apa itu namanya qalbuha hati. Ya, yang pertama nanti kita beristighfar buat siapa orang tua kita. Yang kedua kita istighfar buat siapa guru-guru kita, guru hatrol, guru semuanya yang telah berjasa kepada kita. Tanpa guru, saya yakin di hari tim hatrol kumpul juga berantakan, baca maulid juga berantakan. Ada guru, ada bimbingan maka menjadi benar. Bahkan semua kita bisa tadi mendengarkan guru kita baca tilawah Al-Quran, maka itu bukan menjadi hidayah rahmat buat kita. Yang kemudian saya yakin ibu semua yang hadir pasti punya niat, punya hajat, punya doa, benar nggak? Punya doa bukan? Punya ingin lakinya polisi, pengen naik pangkat, kemudian juga anak yang sekolah pengen lulus, anak yang belum punya jodoh biar cepat jodoh, yang belum haji biar pergi haji. Amin, kalau pergi haji. Saya doain, mari sama-sama ya, ungkapkan kepada Allah mudah-mudahan ini. Asal ya, belum, saya kan udah azhar kali, siapa yang depan udah azhar. Ayo mari sama-sama, sebelumnya ikuti saya. Semua yang punya masalah, punya permasalahan dilepaskan dulu. Mari sama-sama kita ingat, kita beristighfar kepada Allah. Ya, siap. Tuh katanya kita buru-buru puasa disiapin kan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ilahi adini mahabbata wa ma'rifata. Allahumma
ruhana ila ruhi abaina wa ummahatina wa ila ruhi asyadidina wa ila ruhi sultanil awliya Syekh Qadir Al-Jailani wa ila ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam astaghfirullahaladzim li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Mari sama-sama kita bersifat untuk orang-orang tua kita. Mudah-mudahan pada saat ini orang tua kita yang sedang